Tuh sebenarnya kalau join RC Super tuh menyenangkan banget ya. Bukan dalam artian literasi, orang berpikir literasi itu buku. Itu selalu mereka pikir. Yeah. Pertama, banyak loh teman-teman saya juga yang pikir, apa sih Baca masuk aja RC Super gitu. ngapain literasi itu baca tok ae lapo gitu ya. Diem-dieman. Diem-dieman. Saya masuk Rotary gara-gara diperkenalkan sama bunda saya kan. Saya tertarik lalu join. Nah, saya niatnya itu kan pengen berkarya dengan yang ada hubungannya dengan robotika. Jadi saya bisa berbagi ilmu, saya bisa berkarya dengan robotika gitu. Kita satukan nih Kekuatan kita. Kayak Power Ranger. Oh ya, Power Ranger nih kita di Ford RC Super. Super. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Smart Click. Dan kali ini aku, Amanda Tiara Devi, biasa dipanggil Tiara, bersama dengan 3 orang yang luar biasa ini. Lintas generasi ya. Lintas generasi, ada Rotarian Rindra, terus ada Rotarector Debbie, dan juga ada Interactor Caka. Oke, nah aku di sini juga sebagai Rotarector Tiara. Dulu kan sebagai Interactor ya, terus udah karena usia akhirnya jadi Rotarector gitu. Nah, di kesempatan kali ini kayaknya udah video kesekian ya di channel YouTube-nya yang membahas tentang Rotary Surabaya Persada, Rotary Club of Surabaya Persada. Bener nggak nih? Betul. Iya, kemarin kita udah ada kalau misalnya bisa kita klik di sebelah gitu ya. Kalau bisa di YouTube ya kan gitu kan. Klik di sebelah sini gitu. Ada dengan Rotarian Hermanto, terus juga kemarin ada Chartered President Eni, CPNI dan Pres Abed. Nah, sekali ini kita nih. Oke. Kita akan membahas tentang seputar Rotary Club of Surabaya Persada. Nah, kita mulai dari yang senior dulu ya kayaknya ya. Ada Rotarian Rindra, bisa perkenalan diri dan latar belakang gimana gitu nggak nih? Hai, Halo. saya Rotarian Super. Iya, Super itu artinya Surabaya Persada. Nama kerennya ya. Nama kerennya begitu ya. Biar kita kelihatan super sekali dalam pelayanan kita begitu ya. Betul. Iya. Nama saya Rindra Kartiningsih. Lengkapnya saya punya background praktisi pendidikan. Saya kebetulan dosen di Universitas Dr. Sutomo dan saya bergabung di RC Super ini di bulan November 2021. Jadi masih baru sekali begitu. Tetapi karena mungkin saya dapat tempat di sini, ya larinya agak cepat, begitu saja deh dengan kegiatan-kegiatannya. Itu aja Mbak Tiara. Berarti cocok ya nih sama Rotary Club of Surabaya Persada ya, RC Super ya, RC udah Super. yang pendeknya ya. Nah, kalau ini nih ada Rotarector Debbie. Halo. Gimana cerita? Gimana kabarnya? Baik. Oke. Tiara gimana kabarnya? Baik, Aduh, senang sehat-sehat. sekali lihat Tiara ini ya. Seger ya? Seger gitu loh. Wow. Habis lihat Rotarian Rindra gitu, terus habis itu lihat anak ganteng gitu lah, cantik itu rasanya aduh gitu ya. Ini apa nih yang perlu saya bahas ini loh jadinya gitu. Loh, gimana ceritanya gabung jadi Rotarector? Iya. Gabung di Rotarector itu, jadi Rotarector tuh awalnya dikenalin sama Janu, IPP Janu. Pertama kali itu dikenalin itu, dijelasin gimana sih nanti kalau di Rotarect itu apa aja kegiatannya dan lain sebagainya. Kok seru nih kayaknya kegiatannya lebih banyak tentang literasi internasional dan lain sebagainya yang mana berguna nih ya buat kedepannya gitu. Akhirnya oke deh join 2018. Ya 2018, 2020 saya join. Wow, udah 2 tahun ya. Ya udah 2 tahun. 2020 join. Ternyata wow kegiatannya banyak sekali yang mana itu menambah ilmu banget buat kedepannya. Oke, I see. Oke nih, sekarang kita ke bocah ganteng, arek ganteng di Yang paling sebelah. ganteng di antara Iya. cewek-cewek bidadari nih ya. Imut lagi loh, imut. Aduh, apalagi di depan saya tuh loh. Gak bisa. Halo Caka. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya masih kuat? Masih kuat insyaallah. Iya, siang ya soalnya ya, bentar lagi nih. Oke, gimana nih cerita gabung jadi Interactor? Jadi saya itu kan sebagai Interactor Super. Dulu saya dikenalin sama bunda saya gimana Rotary itu organisasinya
dijelasin. Habis itu banyak lah organisasi schedule-nya, jadi saya tertarik lalu saya bergabung. Oke, nah bener nih, jadi tuh Rotary itu kan organisasi yang udah berumur ratusan tahun ya kan, dan emang ada beberapa fokus areanya. Nah fokus areanya itu kita lihat aja nih dari catatan supaya nggak salah ya. Oke, ada yang pertama ada perdamaian dunia, dan ini salah satunya bisa terwujud dengan adanya Rotary Student Exchange by Rotary, yang sempet aku hampir ikut, cuma karena pandemi. Awalnya mau ikut tetep kan, tapi kayak karena pandemi 2 tahun ya. Apa itu pandemi 6 bulan kalau di awal-awal ya kan, jadinya molor. Ya udah akhirnya kita cancel, nggak jadi, udah kuliah juga sekarang. Terus yang kedua juga ada pencegahan dan pemberantasan penyakit. Ada kalau di Rotary itu ada program End Polio. End Polio. Kemudian ada penyediaan air bersih. Terus yang keempat ada kesehatan ibu dan anak. Yang kelima ada pendidikan dasar dan literasi. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat desa melalui ekonomi, dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, kalau dari semua yang ada di sini tertariknya tuh sama yang mana nih? Ini harus jujur atau bagaimana ini? Jujur dong. Jujur dulu dari Bu Rindra dulu. Oh, jujur itu harus dari aku ya. Iya dong, harus dong. Kayak kita menghormati. Oh gitu ya. Yang paling kakak. Oh gitu ya. Paling dewasa gitu ya. Iya, paling dewasa. Paling mature. Paling mature. Kalau saya sih sebagai Rotarian Super nih, dulu kan diajak nih. Ini nih mahasiswa saya nih. Wah, dari mahasiswa jadi bestie ya. Oh iyalah. Jadi bestie kakak adik. Kalau di kuliah itu mah nggak ada dosen sama mahasiswa ya, adanya temen kan gitu ya. Temen, udah deh. Akhirnya Debbie cerita-cerita gitu, terus. Nah, yang satu jadi fokus saya itu, saya lirik itu literasi sih gitu. Kebetulan fakultas saya kan sastra nih, saya orang sastra dan jurusannya sastra Inggris gitu ya. Nah, saya lihat ini kok literasi ini cocok sekali sih gitu sama sastra begitu ya. Kemudian memperluas pengetahuan. Oh, ternyata aku bisa masuk deh ke sini gitu sebagai Rotarian Super ya. Kemudian ketemulah waktu itu saya dengan Mbak Ellen tuh. Mbak Ellen yang sudah sangat aktif sekali begitu ya di Read Aloud gitu, membaca nyaring dan sebagainya. Nah, masuklah saya di situ. Nah, kebetulan klik. Kayak smart click gitu ya. Klik dengan Mbak Ellen itu, akhirnya kita itu larinya kencang banget gitu ya. Saya yang bagian konsep, Mbak Ellen yang bagian lari gitu ya, bagian lari dengan ini. Nah, akhirnya disitulah kita mulai dari yang Krian gitu ya, kemudian perluas lagi ke Bojonegoro, di Surabaya dan sebagainya, sampai kemarin yang terakhir itu kita di SMPN 3 Krian gitu ya. Kalau saya tertarik memang di literasi itu. Terus ada satu lagi kalau nggak salah kesehatan ibu dan anak. Nah, biasanya kita gandeng gitu ya, kita gandeng itu. Nah, satu lagi kita ketemu lagi sama Rotarian Super Novi yang Koki itu, chef itu. Dia juga ternyata penulis gitu kan, penulis cerita anak, tapi punya tema-tema yang ada hubungannya dengan memasak gitu loh. Nah, akhirnya kita bertiga ini kayak trio gitu ya. Trio begitu yang pokoknya satset begini. Terus oke lah, kita buat proposal apa gitu. Nah, yang terakhir mau kita kerjakan ini nanti ada dengan Perpusip Jatim. Wow. Boleh ceritain nggak tuh gimana programnya nanti? Kita sih maunya fokusnya di 3 ya. Di Read Aloud itu untuk yang pendidikan dini ya, atau anak ya, dini itu. Terus kemudian kita punya book club nantinya. Jadi kita akan bedah buku dan sebagainya di di Perpusip itu. Terus yang ketiga ini menulis. Jadi kita akan punya writing club nantinya yang ada di situ. Jadi kita punya 3 rangkaian gitu ya, 3 rangkaian yang senada sebetulnya di literasi itu. Nah, ini nanti akan jadi titik poin untuk kegiatan literasi ya di RC Super nih tentunya nantinya dengan 3 orang ini gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita bisa perluas, wah ini nanti bisa akan dengan Perpusip Lamongan, Bojonegoro dan sebagainya. Pokoknya kita
melayanilah siapa yang membutuhkan kita begitu ya, yang memang kita bisa share apa yang kita punya dan sebagainya. Kalau dari itu dari sisi literasi. Wah, Menyenangkan, pokoknya fun deh. Kita itu pokoknya kalau sudah ke luar kota itu nggak pernah tidur di mobil gitu ya. Itu cerita banyak gitu. Kayak harus mikir ini mau ngapain ya? Iya itu benar gitu begitu kita lihat antusias mereka gitu ya. Yang kelihatan blur itu memang di Bojonegoro itu. Di mana Rotarek ikut gitu ya. Rotarek itu waktu itu Rotarek Hanif ya waktu itu dengan mamanya lagi gitu kan. Mamanya akhirnya duet sama saya lah gitu. Di parenting gitu. Wah, ini menyenangkan sekali, Van. Jadi kita tuh sampai apa ya istilahnya, kekurangan SDM untuk dokumentasi. Ini siapa nih yang dokumentasi nih gitu, nggak ada foto. Nah, di setiap akhir yang di parenting itu saya selalu kasih jargon. Kalau setelah kasih jargon itu saya kasih apa istilahnya kayak hadiah begitu ya. Siapa yang bisa mengerjakan misalkan membaca nyaring dengan baik gitu, yang ekspresif dan sebagainya. Nah, suatu ketika ini yang dokumentasi nggak ada. Nah, mama itu bilang, Bu, kita foto ya sambil bawa adanya ini. Aduh, ini dokumentasi siapa ya? Begitu itu nggak ada. Akhirnya aku ya, Hanif, ini nggak ada dokumentasi. Mbak Ellen, ini nggak ada dokumentasi. Nah, akhirnya kita, Bu, coba pakai HP-nya Ibu aja, ntar kita share ya ke saya. Nah, itu jadi fun-nya itu luar biasa begitu ya dengan ibu-ibu, dengan anak-anak. Terus hadiah itu juga begitu, kita kasih hadiahnya kan ya bumbu masak lah ya untuk mama itu. Anak-anaknya tuh pikir itu snack. Anak-anaknya tuh pikir itu snack. Minta ya, Bu, minta. Loh, ini bumbu masak. Jadi akhirnya kita waktu pulang itu, ntar next kita mesti ada snack loh, gitu, mesti ada snack loh ya, nggak hanya cuma emak-emaknya doang. Wah ya udah itu akhirnya di jalan itu akhirnya kita mikir apalagi ya, itulah. Jadi intinya ketika kita berbagi kebaikan begitu ya, yang muncul itu akhirnya kebahagiaan gitu loh. Nah, kalau sudah pada poin kebahagiaan itu kan kayak apa ya istilahnya eternal gitu ya. Akhirnya kita tuh pengennya lebih lagi gitu. Nah, itu fun-nya di situ deh, Tiara. Iya. Beneran. Asik banget, aku tadi kepikiran, gimana itu anak-anak makan snacknya kan? Makan bumbu dapur, gimana ceritanya, pusing kayak gitu. Iya, beneran itu. Makanya kita bilangin, Nona ini bumbu dapur, dia nggak percaya gitu kan. Akhirnya kita mesti buka gitu. Digigit. Enggak kan? Akhirnya kan dibaca sama dia bahwa ini bumbu dapur gitu. Iya. Jadi sebelumnya dibungkus gitu ya. Iya kan, kita package ya, kita ini yang bagus ya, cantik gitu ya gitu. Nah, itu dipikir kok kelihatan ada tulisannya merah gini gitu, dipikir snack. Minta gitu soalnya. Nah, itu kan kita bilangin tanpa buka kan. Dia udah mulai nangis itu, dipikir nggak boleh gitu. Terus akhirnya, aduh, ini lo nak bener. Akhirnya terpaksa lah kita buka itu satu. Kita bongkar itu pakai. Intinya kalau di Rotarek itu dan Rotary dan Interact itu sudah gabung semua. Oh iya, itu bener-bener kayak blur gitu ya. Akhirnya, wih, ini keren loh yang di Bojonegoro. Ini kita bisa satu tempat itu full begitu ya, sini Rotarek, yang ini parenting, Rotary yang di sini, wih, keren. Makanya kita kekurangan SDM itu beneran. Kurangan SDM ini siapa nih, yang dokumen ini siapa, ini dan sebagainya begitu. Wow, jadi kayak walaupun banyak yang unexpected, sebenarnya asik-asik juga ya, karena orang-orangnya, lingkungannya orang-orang yang baik gitu ya. Iya. Dan itu kita kan hanya satu sekolah gitu ya waktu itu ya. Ternyata yang emak-emak dari desa lain itu denger kan, datang itu pada ikut datang. Datang, pokoknya kita ikut tuh ya. Akhirnya banyak gitu ya. Nah, sayangnya waktu itu memang kita dikasih tempat di mana, di masjid. Di masjid. Nah, mereka masih antusias, tapi waktunya sholat zuhur. Akhirnya kita, Ibu, ini waktunya kita mau sholat. Hah? Udah gitu ya. Oke, mak, ini sorry, ini mau sholat ya gitu. Akhirnya kita akhiri acara itu sampai akhirnya yang emak-emak itu minta foto di depannya masjid. Wow. Itu juga bisa di prospek jadi masuk
Rotary yang Iya, ini ya. mestinya di sih, Robert- gitu. Dan Robert mereka- Persada loh itu. Iya, ketika Bisa, kita latih baca nyaring itu ekspresif sekali loh, banyak Ya yang dimasukin aja ekspresif. RC Super, ya makin super kan mereka nya gitu kan. Wow. Iya, iya. keren. Wah, keren-keren sih. Itu sih dari literasi ya, Mhm. gitu. Asiknya di situ. Jadi kayak literasi itu bukan yang membosankan ya. Oh, Kadang-kadang kan enggak. mikirnya kan literasi cuma baca sendirian terus kita kayak bisa fun, bisa Mm-mm. macam-macam tuh, bisa masak, bisa ini dan sebagainya. setuju. Apapun deh gitu. Iya, bahkan masak dan ada bukunya. Aduh, bukunya bagus banget ya setahu aku ya. Iya, Kayak itu pokoknya. bagus banget gambarnya. Sebagai anak yang nggak bisa gambar itu bagus banget. Oke, lanjut kita ke Pres Debbie nih. Ke aku sudah hadir. Aku tadi excited gitu dengan Itu mah bagiannya the master Oh, gitu iya, ya. gitu ya. The super yang dewasa. Yang senior. Oh iya, yang senior sekolah yang in the middle ya. In the middle of senior apa junior gitu ya. Itu artinya kemetan, kamu tahu nggak? Kemetan. Kalau kelapa itu nggak tua, nggak muda banget, itu kemetan. Oh. Itu enak tapi kok. Wah, enak itu santannya, gurih-gurihnya. Nah, ini belajar hal baru setiap saat Berarti ya. saya santen dong. Enggak. Oh, santan kan memberi kebaikan, kayak Betul, Rotary lah. Ini Oke. kalau Rotaract ya. Seru sih, literasi itu seru. Mhm. Pertama kali yang saya alami adalah ikut exchange. Jadi kayak magang, pertukaran magang. Harusnya saya yang ke Wow. India. Yoi. Harusnya ke Oh. India, tapi karena pandemi jadinya online gitu ya. Jadi pada saat itu harusnya 6 bulan. Jadi saya diperpanjang jadi setahun gitu ya. Karena serunya, excitednya. Jadi teman-teman yang di India belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa India. Itu paling menyenangkan sih, karena ternyata yang saya tahu bahasa India itu bukan bahasa yang Sulit. kayak yang sulit ya. Tapi kalau kita lihat kayak aksara Jawa gitu ya tulisannya ya. Tapi ternyata pada saat dikulik ternyata ada persamaan dengan bahasa Indonesianya. Serunya di situ sih. Tapi Pertama- kayak gerak-gerak nggak ini aja. Oh enggak juga dong. Masa nanti belajarnya sambil nyanyi-nyanyi kuci-kuci otak. Enggak. Sambil di pohon-pohon ya, sembunyi-sembunyi gitu ya. Hujan-hujan gitu ya. Aduhai gitu ya. Enggak. Tapi yang paling menyenangkan itu sih dari semua kegiatan literasi yang pernah saya ikutin sebagai RC Super itu paling seru karena kayak kapan lagi punya temen orang India ataupun ya mungkin bisa ya kalau mungkin dari kayak Facebook atau Instagram atau TikTok dan lain sebagainya mungkin bisa, tapi untuk belajar tentang budaya India tuh kayaknya jarang banget gitu ya. Cuman paling taunya ya dari film Kuci-Kuci Hotai lah, dari Mohabbatin lah, cuman kayak gitu-gitu aja, tidak mendalami lebih dalam. Tapi ternyata pada saat di RC Super dikasih kesempatan, ayo kamu mau nggak magang online nih gitu. Wah, magang online. Oh iya. Karena to be honest, RC Super doang yang belajar magang tentang bahasa, Wow. language and culture gitu kan. Karena emang itu Selama magang itu berarti ngapain aja kegiatannya, Kak? belajar bahasa lebihnya. Jadi saya Oh. saya belajar bahasa Indianya, mereka juga minta diajarin bahasa Indonesianya. Jadi kita kayak take and give gitu. Oh, oke, I see. Tapi nggak jadi kamus ya? Apa? Nggak jadi kamus itu. Enggak. Kasihan amat ya. Enggak dong. Karena tapi ya itu sih sebenarnya yang bikin menyenangkannya adalah di saat mereka tertarik belajar bahasa Indonesianya. Itu yang Apa yang paling tertarik? Miso ya? Aduh. Gitu ya. Enggak, mereka lebih iya. tertarik dengan banyaknya bahasa Indonesia yang hampir sama dengan bahasa India gitu. Jadi ada beberapa kata yang ternyata nama buah pun juga hampir sama dengan bahasa Iya. Indonesia. Apa Ya, tuh? anggur. Oh, Ya, anggur itu anggur juga dalam bahasa kita nggak Indonesia. punya juwet ya. Kita nggak tahu nih, Tiara. Anggur Jawa. Anggur Jawa. I see. Caka tahu nggak? Nggak tahu. Nanti minta bunda ya, beliin Ntar juga. kasihan ini anak milenial, dia nggak tahu juwet ya. Saya milenial loh. Kita tinggal minta aja sama Rotarian ya nggak sih? Dikasihin Itu dia. dong. Jadi memang sebenarnya kalau didengar dari Rotarian Rindra juga ceritanya itu sebenarnya kalau join RC Super tuh menyenangkan banget ya. Bukan dalam artian literasi, orang berpikir literasi itu buku. Itu selalu mereka pikir. Iya. Pertama banyak loh teman-teman saya juga yang pikir apa sih Baca kamu masuk aja RC Super gitu ya. ngapain literasi tuh baca tok ae lapo gitu ya kasar-kasar. Diem-dieman. Dipikir cinta percuma baca tok gitu. Oh iya. Enggak lah. Tapi sebenarnya dari RC Super tuh serunya adalah ya kayak tadi yang diceritakan Tan Rindra gitu ya. Bisa gabung dengan banyak hal, literasi tuh serunya tuh ya di situ. Saya belajar culture, beliau belajar tentang parenting karena
beberapa hal literasi itu bukan tentang buku tapi tentang karakter, Iya. gitu ya, sifat dan karakter. Dan menariknya kegiatan itu karena semuanya pengen belajar, jadi sama-sama Iya. belajar Iya. dan eager untuk mendapatkan hal-hal yang baru Itu gitu tuh ya. sih, kayak gitu sih. Nah nih Caka nih, sekarang kita ke Caka dong. Gimana nih awal-awal kalau misal yang aku tahu dari kamu nih ya, kamu tuh fokusnya tuh di robotika ya. Iya benar. Nah itu gimana ceritanya bisa join di Interact, terus akhirnya berkarya juga ya di robotika ya. Iya. Nah itu gimana? Ceritain boleh nih. Jadi kan tadi kan saya bilang saya masuk Rotary gara-gara diperkenalkan sama kuda saya kan. Saya tertarik lalu join. Nah saya niatnya itu kan pengen berkarya dengan yang ada hubungannya dengan robotika. Jadi saya bisa berbagi ilmu, saya bisa bermain berkarya dengan robotika gitu. Kayak kita robot berarti. Oh gitu ya. Tapi kayaknya main sama robotika. Ini pernah jadi panitia peserta juga Iya, ya? pernah. Gimana tuh ceritain? Jadi Oke, aku tuh pernah juga nih jadi panitia, bantuin dikit itu ya. Nah, sebagai anak yang nggak punya background robotik, kaget. Lombanya ternyata unik-unik banget ya, kayak misalnya ada yang kayak nerbangin drone kayak gitu, terus juga ada yang nyediain akuarium kayak Underwater. underwater, Underwater. kayak ngapain gitu kan. Pertama kali lihat dan pertama kali belajarnya di Rotary ini. Gimana Caka? Jadi ceritain dong jadi panitianya. Jadi kan waktu panitia itu kalau nggak salah 2019 ya kan. Dulu nama lombanya IRC, International Robotical Competition. Jadi pesertanya itu dari luar negeri, ada yang dari Thailand. Nah itu saya itu kan di samping itu saya jadi panitia dan pesertanya. Tapi saya jadi panitia itu sebagai tes termo, habis itu Bagian prokes lah ya, istilahnya. prokes, habis itu mensupport panitia, habis itu juga menjadi mendokumentasi gitu. Ya dokumentasi itu penting ya di Iya. robotika ya, jadi kayak Untuk kenangan. Untuk kenalan. Aduh, Caka. Pakai kenangan juga ya. Kenalan juga. Iya bener, tapi bener loh Ini kenalan. kayaknya bener. dia kan mau dewasa Iya, gitu. mau dewasa. Kalau kita mah bener-bener. nggak perlu Kita kenangan. sudah nggak perlu kenangan. Tapi kalau pas di robotika saya nggak pernah tahu loh memang. Robotika seru nggak sih, Caka? Seru. seru, ya? ada bahkan ada lomba yang kayak robotnya tuh tarung Iya, sumo, iya. Iya, sumo. Ya, Jadi tuh Diadu gitu. jadi bener-bener kamera apa sih dokumentasi tuh penting banget supaya tahu siapa Iya. duluan yang keluar ya. Oh, I see. ngomong-ngomong kenapa dulu kok sampai akhirnya jadi IRC itu? ARC. Robotika International Robotical Competition. Competition itu. Ngapain Rotary ngadain competition akhirnya? Kayak banyak sih kegiatannya. Iya, Tapi kenapa? kalau Ini kan dari apa nih? tertarik robotika gitu tuh atau kenapa harus robotika? Emang punya banyak temen tuh? Iya, banyak teman. Banyak temen, terus juga karena orang tuanya Rotariannya kan juga tertarik ya sama robotika ya, jadi mensupport. Kalau Caka dulu robotnya ikut juga lomba. Iya, sering. Kapan lalu yang di mana Rotary Championship itu kompetisi itu ada robot apa dulu Caka kemarin? Ada 7 kategori robot. Apa aja tuh? Yang pertama maze solving, transporter, sumo, underwater, drone, line tracer, sama yang terakhir soccer. Oh jadi ada soccer juga? Iya, juga. Sepak bola. Oh, nggak ada badminton juga? Nggak ada. Nggak ada. Kan siapa tahu kan nanti Ya, habis ini. kan bisa nanti dari Caka tiba-tiba Asian iya. Game ada robotnya kan? Oke. Iya, Betul bisa. kan? E-sport Bisa kan? loh. Iya Berarti nggak perlu atlet ya? nggak perlu ya kan Caka? Iya. Ganteng loh, saya tuh sampai salah fokus ke Cakanya. Oke, berarti kalau misalnya di sini kan ada Caka yang fokusnya di robotika ya. Jadi emang Rotary RC Super itu udah dari 2019 ngadain lomba robotika dan wow. iya udah berkali-kali ngadain lomba dan lombanya selalu penuh dengan dinamika. Nah kalau aku inget-inget juga 2 tahun ini Kak Debbie nggak cuma jadi magang doang kan ya, setahu aku juga ada kegiatan ke Malaysia, ke Australia gitu ya. Sempat Rotary juga ada kegiatan itu tapi karena pandemi juga kan. Iya. Kemarin sempat ada exchange juga nggak sih? Yang kapan lalu ke Malaysia itu juga ada, terus ada ke Australia juga, itu banyak sih. Nanti bakalan ada kok, itu spoiler dikit ya. Spoiler dikit nanti Rotary ada Aku kegiatan. mau ikut ah. Nggak boleh. Jangan. Aku tak turun Rotary kan? Nanti bakal ada kegiatan lagi. Oh, sama ini lagi. Karena
RC Super tuh nggak cuman fokus sama literasi, kita fokus sama lingkungan. Berorganisasi. Ada kegiatan juga itu buat penanaman pohon bakau. Nanti ditunggu aja, tiba-tiba kita muncul gitu ya dengan pohon-pohon ada 1000 gitu, gitu ya. Saya nggak mau beritahu. Itu spoilernya ada 2. Pertama kegiatannya. Nanti tertarik untuk literasi deh. Iya, dan menariknya di Literasi lingkungan. Betul. Itu Kita termasuk. ajak anak-anak lah. Anak kecil-kecil belajar. Iya. dan menariknya di sini tuh juga kalau yang Kak Malaysia sama Australia tuh nggak cuma langsung jalan ada dana langsung ikut kan ya, tapi ada kompetisinya seleksinya dulu. juga. Iya. Ada penulisan esai kalau nggak salah. Ada itu juga kegiatannya. Jadi banyak sih sebenarnya kegiatannya. Tapi yang paling mendekati itu kegiatan penanaman pohon. Kita sama. Gimana tuh kegiatannya? Boleh nggak di spoiler lagi? Aduh, kok spoiler ya? Spoiler bayar loh ya. Nah. Jadi bakal ada kegiatan, kita nanti ada salah satu membernya RC Super, itu namanya Rotaract AZ. Jadi bapaknya adalah dibilang beliau itu punya foundation tentang lingkungan. Dari keluarganya semua, salah satunya adiknya itu juga namanya juga Aizeta sih namanya adiknya. Dia datang ke Netherlands untuk speak up tentang tentang lingkungan. Dan habis itu kakaknya saya udah kenal lama nih sama Zeta, itu saya tarik dia ke RC Super karena pikir wah ini kita jarang banget fokusnya di lingkungan gitu. Kenapa nggak literasi kita gabung sama lingkungan? Karena kan sudah parenting, sudah ekonomi dan lain sebagainya, kita belum di lingkungan. Akhirnya ditarik lah itu, kita bahas tentang ayo gimana caranya kita mengenalkan lingkungan luar gitu ya. Karena orang selalu berpikir tentang pandemik itu lingkungan dalam gitu ya. Adaptasi dengan hidup-hidup yang ada di dalam gitu ya. Tapi jarang banget keluar. Akhirnya Z punya ide, yuk kita buat namanya penanaman pohon bakau. Jadi gandeng sama Rotarian Ellen juga. Itu kita bakalan ada kegiatan penanaman pohon bakau. Itu masih posisi tempat kayaknya di Kenjeran. Itu sementaranya di situ. Jadi kita juga mau ngajak salah satu universitas, tapi jangan spoiler dulu, ini masih rahasia gitu ya. Estimasinya tuh akhir bulan Mei ini, dan kita bakalan menanamkan pohon gitu. Literasi, featuring lingkungan. Menarik ya. Jadi tuh kayak nggak kaku doang di salah satu aja, tapi bisa dikombinasikan. Itu. Nanti juga itu ada kegiatan juga yang ke Malaysia, itu juga ada lomba isei. Ditunggu aja, nanti tiba-tiba kita open, nah itu dia waktunya. Yeay. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Oke nih, kita mau ngulik apa lagi kira-kira nih ya? Nah nih sekarang, Caka. Aku lagi penasaran. Mau penasaran sama robotika juga nih. Robotika. Caka bahas di robotika tuh, coba aja ceritain dikit deh, dari 7 robot itu apa sih? Maksudnya fiturnya kayak gimana? Gitu. Jadi yang pertama itu ada kategori yang namanya Mesolving. Mesolving itu kayak robot yang diprogram sedemikian rupa untuk mengambil checkpoint yang udah ditentukan gitu. Jadi kayak mobil gitu? Iya, kayak mobil gitu. Cara memenangkannya itu mengambil checkpointnya itu kayak semuanya lalu mendapatkan waktu yang sedikit gitu. Jadi waktu paling cepat? Iya, waktu paling cepat. Yang kedua itu ada kategori robot transporter. Itu 11-12 seperti Mesolving, tapi itu checkpointnya itu berupa barang yang harus dipindahkan gitu. Oh, I see. Kalau tadi ngambil, yang ini dipindahkan. Itu mungkin penerapannya itu kayak di pabrik-pabrik yang sudah industri gitu, penerapan robotnya. Terus yang kedua itu underwater. Underwater itu robot yang kayak ada di dalam air. Robotnya renang. Iya, renang gitu. Nah, itu nanti di dalam akuarium itu ada kelereng yang harus dipindahkan gitu. Oke, ada kelereng, wow. Kelereng kecil dia dalam. Aku mikirnya gini loh, robot itu kan listrik nggak konslet ya? Iya, gimana tuh? Ya kan kayak ditutupi gitu, kayak ada pelindungnya gitu. Programnya ada di dalamnya, dilindungi sama plastik atau apa. Penerapannya di dunia nyata mungkin itu kalau mau benerin pipa di dasar laut mungkin pakai robot itu. Atau enggak mau bikin pipa di bawah bumi itu kan harus pakai robot, kan nggak mungkin pakai manusia. Berbahaya. Langsung filmnya Superman aja bisa kok. Kan kita super. Iya, lanjut Saka. Lanjut. Terus. Yang keempat itu robot sumo ya. Robot sumo itu kayak robot yang didesain sedemikian rupa untuk mengalahkan musuh gitu. Jadi kayak
diadu nanti robot siapa yang keluar dia yang kalah, yang masih di dalam dia yang menang. Oh, biar gampangnya kayak film by Max sih, bener Iya, ya? kayak gitu. Betul ya? Berarti main power ya? Iya, main power. Yang gede gitu ya. Ya film by Max lah Kalau- gampangnya iya. gitu ya. Iya, pas lomba itu ada alat yang tajam gitu kan. Jadi kayak sang wah. Oh ya? Masa sih? Iya. Ah, ternyata Biasanya kalau yang kalah gitu ada tim yang kalah sama yang menang, yang kalah itu kayak diejek-ejek gitu, kayak di taunting gitu biar panas gitu. Oh, biar panas, biar kesumuan. Enggak, kok aku bertanya gini, kenapa ngambilnya kok sumo ya? Hah? Ya, kok sumo diambil, maksudku untuk Soalnya kan kok sumo kan di dalam di dunia nyata kan kayak dorong-dorongan gitu ya. Jadi robot itu kayak dorong-dorongan juga. Jadi beranteman gitu ya. Jadi Kenapa? sistem menang enggaknya kayak sumo itu gitu kan, kayak keluar dari Iya. itu dorong Laju, itu. berarti gede gitu. Iya gede, lumayan sih. Segede Seginian saya. lah. Aduh, kan kalau kan saya berpikir sumo sebesar ngomong saya. gede itu gede juga loh. Oh, saya nggak nunjuk itu ya. Saya nggak nunjuk. Kita robotnya kan kecil. Oh, kecil ya. Kecil. Oh, I see. Dibatasinnya sama apa beratnya 5 kilo. robot ya. Oh, jadi maksimal semua robot 5 kilo. Iya, 5 kilo. Oh, I see. Itu kunci menangnya di mana? Kunci menangnya itu ada di kelincahan sama kekuatannya. Biasanya itu ada yang manual sama auto. Kalau auto itu sebelum lomba itu harus disetting sama yang kuat banget. Kalau manual itu sesuai dengan pilotnya. Jadi kayak ada pegangan gitu buat nyetingnya. Oh, berarti kayak ada Kayak remote sokirannya. control. Remote control gitu. Ya berarti kayak by Max ya Iya. kalau dipikir-pikir ya. Nah. Oh, oke. Terus habis itu tadi 7. Yang kelima itu robot soccer. Jadi main sepak bola? Iya, sepak bola gitu. Tahu kan intinya? Tahu. Iya. Saya main sepak bola aja lah. Iya, main Oke. sepak bola. Siapa yang golnya paling bola- banyak bola dia yang gitu, menang. Gitu ya, bola bekel. Enggak, nanti bolanya kayak bola robot gitu nanti. Oh, bolanya connect- juga robot. Iya, connect dengan robotnya gitu biar bisa nyambung. Bolanya khusus, say. Bolanya khusus. Aku kira itu kayak dikontrol Keroyokan ya. gitu. Iya, dikontrol. Tapi kalau di tingkat kuliah gitu biasanya robotnya kayak udah berupa manusia. Oh, Maksudnya wow. advance bentuknya. Beginner, advance, intermediate. Yes, yes. Paham. Terus yang terakhir tadi apa? Ada robot drone, tahu kan drone? Oh iya, kayak terbang gimana? gitu ya. iya. Jadi cuman lihatnya dari ketinggian Ya. atau gimana? Ya, nanti waktu di lomba itu kayak ada halang rintang gitu yang harus dilewati. Oh, I see. Naik turun gitu ya, Ah. kayak ini apa? Berarti cuma Nyelip-nyelip oh, begitu. berarti cuma Sama di RC juga Super cepet-cepetan. gitu ya. Di RC Super doang nih belajar Iya. robot loh. Gimana nggak seru coba join RC Super? Jadi pengen ikut. Nah, aku jadi pengen ikut loh beneran. Wow, Keren, bagus keren. nih. Nanti kalau misalnya ada lomba lagi, kita geret aja ya. Enggak, maksudnya kita kalau literasi mah kita geret gitu. biar dia ngomong nah robotik itu apa gitu. seru ya ternyata ya. Kan, Oh, saya baru tahu. Dan lombanya juga lomba internasional kayak sebelum pandemi tuh ada 6 negara kalau nggak salah deh. Iya. Jadi yang datang gitu dan pialanya pun bisa digunakan yang lomba yang kemarin ya bisa digunakan untuk daftar di jalur prestasi. Wow. Bener ya? Gitu. Karena emang ada tanda tangan dari gubernur Jatim. Kayaknya bisa nih. Bisa kan? Kita ulangi lagi. Kan sudah boleh masuk Indonesia. Betul ya. Bisa deh kayaknya. Iya. Oke, kita sudah Kita lagi tunggu banyak- aja ya habis Iya, ini ya. bakal Spoiler ya, gimana spoiler lagi. Oke. Terus tadi habis drone Yang terakhir ini robot LTA. Kepanjangannya itu Line Tracer Analog. oh Berarti ikutin garis. Iya, mengikuti garis. Siapa yang nanti kayak juga diadu tapi siapa yang cepat dia yang menang gitu. kayak ini ya. Mungkin penerapannya juga kayak di Lari- industri gitu. lari cepat ya. perusahaan. Ya lari cepat. Caka memang cita-citanya memang pengen punya robot. Pengen pengen punya robot. Gue pengen jadi robot. Bukan, maksudnya cita-citanya memang dalam hal kayak gini atau punya cita-cita yang lain? Enggak, cita-cita yang lain saya. Saya inginnya jadi dokter. Oh, berarti nanti kalau Iya, dihubungkan kayak dengan digabungin gitu. dengan dokter itu Wow. nanti akan ada dulu ada film loh ya. Karena apa namanya? Kak dulu itu mungkin operasi Terminator? belum ada. Enggak sih. Aku lupa itu apa namanya. Jadi akhirnya karena saking sulitnya itu ya untuk apa namanya ngoperasi itu ya, nggak mungkin membuka, nggak mungkin ini. Itu lama sekali sih.
Terus akhirnya mereka membuat kayak ada satu alat begitu ya, yang dimasukkan. Nah, alat itu yang akhirnya dipakai kayaknya nanti untuk abis ini melihat. Caka nih. Iya, makanya. Caka ini ya. Kita doakan Itu supaya ada, Caka Amin. menjadi dokter tapi pakai robotik gitu loh. Amin. Gabungkan. Iya. Maksudnya kan kalau untuk melihat detail Dan akurasi betul-betul juga. ya, itu kan nggak mungkin kan. Kan kalau sekarang kan kalau misalnya kamera itu. kan harus pakai kayak kabel Iya. gitu kan masuk. Oh, Kalau mungkin nah Caka di zaman Caka udah gede Iya, jadi mungkin dokter. ada kayak Iya, chip microchip begitu, gitu kan. microchip Chip gitu, kecil. kayak, Masuk, itu ya. 2000 berapa? 2040. Nggak tahu deh, Caka kapan ini. Kan 2040 kita umur berapa? Tetap masih bisa diajak kok. Kita masih bisa Kita diajak. masih sweet 17. Iya, kita masih 17. Setiap hari 17. Gitu. Seru ya. Iya. Keren ya. Jadi di RC Super tuh banyak ya Iya. yang Bisa digabung-gabungin juga. interact punya kegiatan yang wah gitu ya, kayak kita nggak mikir loh beneran anak umur segini gitu ya. Mau berapa Caka? Umur 14 tahun. 14 tahun loh. SMP. Iya loh, mikirin robot loh. Saya mikirin apa 14 tahun? Iya loh, maksudnya Saya mikirin matematika orang aljabar. iya loh, saya 14 tahun mikir masih main sepak bola di lapangan. Kamu sudah mikirin robot. Iya. Sepak bola ya robotnya. Ya, mak kita beda lah, Iya, beda iya. zaman. Perkembangan zaman. Kalau aku sih dulu dakon itu. Dakon, tahu nggak Caka Dakon? Nggak Tahu tahu. dong. Akhirnya nggak tahu. Lagi ya dulu saya main Tapi dakon belum digamekan ya? Iya belum ya. Tapi Belum berharap ada ya? Berharap aja. Berharap ya ada game. Wih dulu kayaknya bakal ada. Nanti bakal sabar ya mainnya ya, Iya, satu-satu. Satu gitu kan gitu ya. Robotnya cuma bisa ambilnya 2 jari gini. Aduh. Seru banget loh ngobrol sama Caka, sama Tiara juga. Jadi banyak banget ide-idenya. Iya, banyak banget. Terus kayak ya bisa belajar banyak banget hal baru gitu loh di sini. Dan buat teman-teman bisa juga ya join di Wah harus. bisa di join di Interact-nya, di Rotaract-nya atau di Rotarian-nya gitu ya. Atau kalau bingung bisa hubungi nomor di bawah ini. Wah. Biasanya nanti di deskripsi Siapa box nih? gitu ya, di deskripsi box. Jangan lupa. SMS silahkan. Iya, Oh, betul. ini. Mungkin Caka bisa promo lah. Iya promo Caka. Kita ikut Caka coba gitu. promo. Promo ini dimana kamu di interact apa yang kamu rasakan gitu biar Interact. teman-temanmu. Selain di interact saya belajar berkarya dengan robot, saya juga belajar berorganisasi, bersosialisasi, deh. berteman gitu. Ya. Berteman tuh penting. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena biasanya kalau misalnya SMP SMA tuh kalau dari aku sendiri ya zaman dulu itu banyaknya organisasi di intrasekolah. Bukan merendahkan, cuma kayak emang ya intrasekolah Ya, lingkungannya cuma sekolah. sebutannya sekolah aja, Iya, dan sekolah. jarang sampai saat ini yang aku tahu sih jarang yang antar sekolah Betul. gitu kan. Jadi benar-benar intrasekolah, sedangkan kalau misalnya di sini bisa udah sama orang-orang baru, lingkungannya baru. Terus juga sama negara baru. iya, lintas negara dan bisa juga ikut exchange program juga. Jadi macam-macam. Kalau Tiara kemarin ikut exchange? Belum ya? Belum, Tapi udah dapat sudah negaranya. dapat, kemana rencana? Apa tuh? Gimana? Enggak, maksudnya rencana kemana? Udah dapat di Amerika, di mana ya? California, Ah. Southwest kayaknya. Southwest, Lupa ya. deh. Heeh. Exchange coba tolong coba jelasin. Oke. Aku pengen tahu. Exchange students itu kayak pertukaran pelajar biasa dulu kalau di sekolah atau gimana? Oke, nah kalau misalnya aku tahu nih di sekolah-sekolah, walaupun masa sekolahku juga kena sama pandemi, jadi tidak ada itu exchange program juga. Nah biasanya kalau misalnya acara sekolah itu exchange program hanya 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu. Nah kalau di sini di Rotary Youth Exchange ini RYE kita bisa kenalnya, dan juga mungkin teman-teman udah sempat kenalan, udah sempat lihat Korwilnya, koordinator wilayah di daerah Jawa Timur yaitu CPNI kemarin sempat juga diundang, jadi bisa klik video di samping sini ya. gitu. Nah itu kalau misalnya di RYE ini exchange programnya ada 1 tahun 11 bulan sih kurang lebihnya. Jadi bener-bener living a life yang di keluarga baru, dan itu kalau misalnya di kegiatan sekolah, exchange program sekolah itu kan kita di asrama ya biasanya ya. Jadi ya mungkin sama teman-temannya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya di sini di RYE itu udah di negara baru, dan itu harus ganti keluarga setiap 3 bulan gitu. Jadi udah negara baru, lingkungan baru. Jadi kayak benar-benar keluar dari comfort zone banget ya kan. Dan itu sebenarnya sudah sempat ada bukunya, guys. Oh, wow. Iya, sempat ada bukunya yang menceritakan. CPDA ya. Itu Nah. keluarganya kita Rotarian juga kan atau gimana tuh?
Nah itu kurang tahu detailnya, cuma mayoritas Rotarian dan itu biasanya dari keluarga anak exchange lain. Kan karena resiprokal sistemnya, jadi kalau misal mau ngirim orang berarti harus dapat juga, feedback iya, nge-host juga. Oh, jadi lebih ke belajar culture, belajar bagaimana bertahan hidup juga ya di Iya tempat baru. benar. Dan satu keluarga pun 3 keluarga masing-masing beda juga kan. Oh, I see. Itu kan berarti kayak ini kan membangun family kan. Betul. Iya. Bukan maksudnya membangun bahtera rumah Bukan tangga. ya? Bukan, membangun Bukan. family itu Maksudnya family membangun itu link baru link dengan baru, keluarga baru, begitu. bukan. Topiknya sungguh sangat dewasa ya. Sudah Kan takutnya berkeluarga. berpikiran Iya. seperti itu. Mungkin having family itu dipikir menikah ya. Berarti building. Oh ya. Oh link. Oh gitu. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya mau lebih tahu lagi ada bukunya jadi promosi ya kan. Jadi kayak ada CPD itu Alma Putri Diavir tuh menulis buku Kisahku sebagai exchange student dan itu bercerita kurang ya. Kalau mau tahu lebih detailnya kayak lebih banyak ya di buku ya daripada di sini karena kita kayaknya akan ngomongin yang Ada bukunya fundamental nggak? aja. Coba bawa nggak? Ups, tidak ada. Nanti di video selanjutnya ada. Next ya. Oh, kemarin juga udah datang ke sini udah. karyanya di Nanti kalau- Smartly. Berarti yang di video itu ya? Iya, Bukunya. bisa lihat di video yang ini. Iya, di channel YouTube-nya bisa dicek. Hanya di Smartly. Iya, bisa teman-teman bisa cek juga. Jadi kayak di sini tuh beraneka banget ya programnya ya. Wow. Iya. Oh jadi, I thought itu bakalan kayak exchange tuh kayak sekolah gitu. Oh ternyata lebih ke Sekolah juga sebenarnya. Jadi Oh, benar-benar juga. iya, jadi kayak Sekolah, tapi tinggal di sebuah keluarga gitu kan? iya benar. berarti kayak kopi kapal api ya gitu ya. 3 in 1. Merek ya. Oh, nyebut merek dia. Kopi tit gitu ya. Ada 3 in 1 kopi saset. Tapi nggak apa-apa sih, kali aja nanti. Oh iya, kopi kapal api. akan support Promosi kita gitu loh. gitu kan. Wow, Hai biasa. kopi. Boleh datang ke Boleh sini. lah gitu support Oh, kita. iya. Oh, Oke. wow, keren ya berarti. Iya, jadi macam-macam dan sebenarnya pun kalau misalnya anak exchange kan bisa ikut programnya di negara tujuannya, jadi beraneka banget. Wow. Tuh, jadi Caka berniat nggak nih ikut exchange program? Niat Berhubung banget, masih loh. SMP. Wow. Udah kalau dari muka Caka tuh udah kayak dia sambil dengerin si Tiara ngomong Tapi sambil aku yakin sih nanti Caka itu kayaknya kalau ke high school kayaknya ke luar negeri deh. Wah. Kelihatan. Kan robotiknya dia main loh. Iya loh, bener. Itu bisa loh buat ke bisa. Jepang. Benar. Bundanya dari tadi udah langsung main mata wow. Kalau apa biasanya impian itu didoakan tuh jadi Amin. menjadi wajah guys. Oke, kita udah berapa menit ya nih? Kita udah cukup lama nih kita. Kayaknya udah 40 menit deh kurang lebih. Oke, kita langsung mau mengakhiri. Udah OTW selesai. Sebelum mengakhiri nih, Apa? coba Tiara dulu deh, dari Tiara dulu. Apa? 2-3 kata mewakili RC Super supaya teman-teman yang mendengarkan nih, yang melihat kita di sini nih, dia Oke. tertarik join sama RC Kita Super. kayak percakapan natural banget ya. Natural Nggak banget. apa-apa ya. Bagus. Apa ya 3 kata? Mungkin. Jangan 3 kata deh. Apa yang mau pengen menggambarkan supaya orang itu bisa join sama RC Super? Oke, sebenarnya kalimat aja kali ya. Boleh. Satu kalimat. Jadi tempat untuk belajar sama bereksplor. Wow, Jadi, tempat untuk heeh. belajar dan explore. Dan, karena juga sebenarnya anggota-anggota Rotarian itu bisa Rotarian, Rotarector, Interactor itu kan bisa menggagas program kan Betul, ya. Jadi betul. kalau mau jadi initiator juga bisa juga belajarnya di sini gitu. Ini pasti Rotary Indra sudah berpikir apa yang maaf, kita ke Caka dulu. Oke, Caka, coba beberapa kata buat temen-temennya Caka nih di sekolah, di luar sana. Pesan untuk generasi muda. Boleh. Caka, mantap udah pantas jadi presiden. Lanjut. Yang pertama mungkin ya tetap fokus untuk meraih cita masing-masing. Tuh, paling penting gitu. Ya. Habis itu yang kedua mungkin bergabung dengan orang-orang yang memiliki positive vibes dengan cara bergabung dengan Rotary. RC Super. Rotary Super. Caka terbaik. Di sini bisa berorganisasi, bersosialisasi dan memiliki orang-orang yang memiliki positive vibes. Oh, kita positive vibes. Ya. Dan karena sama-sama mau belajar jadinya kayak ya nggak kerasa belajarnya betul, gitu ya. betul. Kayak time flies so fast gitu ya, kayak Iya. belajar, terus tapi belajarnya tuh nggak yang bosen gitu ya. Jalan-jalan kan tadi? Jalan-jalan, Jalan-jalan memang. jalan-jalan, menikmati Oke. hari. Kalau Arterindra, Apaan tuh? kata Apa deskripsi nih kayak kenapa sih teman-teman harus join
join? Aduh. Berpikir. Iya, berpikir apa ya? Ibu dosen berpikir. Gitu, ya, berpikir gitu. Biar keren gitu. Biar kelihatan kayak dosen jenius gitu ya. Padahal nggak juga gitu ya. Iya. Kalau aku sih 3 kata itu hati, melayani, Waduh, dalam. dan berkeluarga. Nah, ini Mohon maaf ya, berkeluarga bukan kembali lagi ya. berkeluarga Bukan ini tuh ya. bukan dalam artian harus Bukan membangun loh keluarga, ya, enggak. oke. Jadi bagaimana kita berfamily dengan berbagai macam orang, gitu kan? Kita memperluas diri kita, itu aja sih sebetulnya berkeluarga itu, family. Jadi bagaimana kita saling melayani, memberi dan sebagainya. Itu kalau dari aku loh ya, yang usia aku loh ya. Kalau dari Debbie. Kalau dari aku, ini dalam ya Bunda. Habis yang tadi tempat explore, tempat untuk bergabung dengan positive vibes ya orang-orang gitu ya. Ini tentang keluarga, sharing is caring gitu ya. Kalau saya tentang apa ya? Bertumbuh dan berbuah. Wih. Kayak ya RC Super tuh punya Rotaract Super itu punya apa ya, kayak visi misi, bukan visi misi ya. Kita punya jargon welcome home gitu ya. Tempatmu untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi kayak apa nih? Apa tuh? Jadi RC Super itu tempat bertumbuh, berbuah, tempat explore, tempat positive vibes gitu ya, tempat orang-orang yang banyak banget positifnya. Terus tadi tempat sharing, tempat caring, semuanya ada di RC Super. Betul? Betul. Dan buat teman-teman yang mau tahu lagi tentang Rotary Club of Surabaya Bersada atau RC Super nih bahasa kerennya, bisa juga lihat video-video lainnya Betul. di channel YouTube Smart Click. Smart Click. Bisa langsung cek aja, udah ada banyak, ada Banyak. 3 kalau nggak salah. Ada Jadi- 1000. Ada Wow. Wih, Jadi sudah bisa 1000. langsung tahu gitu dan bisa ya? bisa menemukan alasannya masing-masing kenapa pengen Betul, join. betul banget. Jadi banyak banget background. Aku boleh usul nggak sebelum Boleh kita dong. akhiri? Apa tuh? Tadi kan sudah ini semuanya, gitu kan tuh visinya begini, aku begini. Kita satukan yuk. Oh Apa iya. nih artinya? Boleh dijelasin Ini nggak? kita belum ini dijelasin Rotary, nih. oke, wheel gitu, roda ya. Jadi kita itu circle hand in hand gitu ya, saling bagi dan sebagainya. Ini kita mau dari bawah ke ini sambil bilang RC Super. Oke. Oh, jargon ya. Alah, Oke, ya. lanjut. Jadi silakan dipimpin Bunda. Kita satukan ya dari yang super untuk Lintas generasi. Ya, lintas generasi, ya. Kita satukan nih Kekuatan kita. Kekuatan kita. Kayak Power Ranger. Oh, ya, Power Ranger nih kita di RC Super. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan di jatuh video-video lainnya. Udah. Oh, video-video dan podcast-podcast lainnya nih. Iya. Gitu ya. See you. Dadah semuanya. Jangan lupa join RC Super. Cut. Iya.